Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Lani Bennett meminta bantuan Samuel Bauer agar bisa dipertemukan dengan Harvey York. Apa rencananya? Dan langsung saja bersama Gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6845 sampai 6849. Chapter 6845. Setelah masalah selesai, Harvey York tidak berniat meninggalkan Samuel Bauer. Samuel Bauer membawa Harvey York keluar secara langsung dan datang ke cabang Longman Walsing. Tempat ini terkesan antik dan tidak menempati area yang luas, namun terlihat bahwa setiap tempat telah dibuat dengan cermat. Samuel Bauer membawa Harvey York ke area terlarang jauh di dalam cabang Longman Walsing. Di area terlarang terdapat sebuah pavilion kecil yang terbuat dari baja halus yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan luar. Ketika mereka sampai di tangga pavilion, Samuel Bauer berhenti sejenak dan memberi isyarat pada Harvey York. Harvey York terlihat aneh, tapi dia tetap melangkah ke pavilion. Segera, dia sampai di pavilion yang berukuran sekitar 50 meter persegi. Di dalamnya terlihat cukup kosong. Selain tempat tidur kanopi di belakang, hanya ada meja sederhana. Di depan meja, Lani Bennett sedang bermain catur dengan bidak hitam putih. Orang yang bertanggung jawab atas Forbidden Wasteland sepertinya telah kehilangan semua pesonanya saat ini. Dia tidak memakai riasan dan hanya duduk di sana dengan tenang, seperti lukisan pemandangan yang indah. Untuk gaunnya, Harvey York merasa cukup enak dipandang. Lagi pula, Harvey York tidak pernah menyukai wanita dengan riasan terlalu banyak. Perwakilan York, kamu sudah di sini. Melihat kemunculan Harvey York, wajah Lani Bennett menunjukkan ekspresi terkejut. Kupikir, sejauh menyangkut hubungan kita, kamu tidak akan pernah datang menemuiku. Harvey York memutar matanya ke arah Samuel Bauer. Dia berpikir bahwa jika dia tahu dia ada di sini untuk menemuinya, dia pasti tidak akan datang. Tapi karena sudah terlanjur datang, itu tidak menjadi masalah. Pada saat ini, ekspresi Harvey York sangat tenang. Dia duduk di kursi tidak jauh dari sana, dan berkata dengan dingin. Untuk apa kamu mencariku? Untuk memarahiku? Atau kamu siap untuk bunuh diri, dan memintaku menjadi saksi? Atau kamu ingin memohon padaku untuk melepaskanmu? Harvey York berkata dengan tenang. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan 3 kalimat. Tetapi setelah 3 kalimat, dan sama sekali tidak menarik minatku. Maaf, aku akan berbalik dan pergi. Lani Bennett tersenyum manis dan berkata. Perwakilan York, bukankah itu membosankan? Aku mendengar bahwa kamu memiliki banyak orang kepercayaan. Kamu tidak perlu melihatku seolah-olah kamu melihat ular atau kalajengking kan? Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan. Aku katakan sebelumnya, aku tidak tertarik padamu. Karena menurutku, kamu terlalu jelek. Mendengar kata-kata Harvey York, Lani Bennett terkekeh ringan, tanpa merasa kesal sama sekali, tetapi berkata dengan makna yang dalam. Harvey York, kamu tidak perlu mengatakan keterus-terangan seperti itu. Mungkin jika kamu bertemu di lain kesempatan, kamu juga akan merasakannya bahwa aku menarik. Di antara kita, bagaimanapun juga, itu cara yang salah untuk bertemu kan? Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan. Aku bukan Dan Parker, dan kamu bukan Mandy Zimmer. Apa cara yang tepat untuk membuka diri di antara kita? Meskipun aku tidak tahu, kamu mencoba yang terbaik untuk membuat Samuel Bauer membawaku ke sini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu bukan apa-apa. Kamu bukan orang yang baik. Lani Bennett tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Perwakilan York, apakah kamu masih berpikir bahwa aku masih akan mengikuti Dan Parker? Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan. Siapa yang tahu? Lagi pula, kekuatan menjilat itu sangat kuat. Chapter 6846. Mendengar kata menjilat, Lani Bennett tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan lembut. Ada sesuatu yang perlu aku beritahu padamu terlebih dahulu. Belum lama ini aku dikeluarkan dari silsilah oleh White Peak. Selain itu, Dan Parker juga mengirim seseorang untuk memberitahuku bahwa mulai sekarang, kami sudah tidak ada hubungannya lagi. Untuk masalah Forbidden Wasteland, aku harus memikul semua tanggung jawab sendiri. Terutama karena aku yang menyetujui taruhan itu, dan sekarang kerugian dan konsekuensi yang ditimbulkan, 80% aku yang harus menanggungnya. Sederhananya, aku sudah menjadi orang buangan. Mungkin jika aku tidur malam ini, aku tidak akan bisa bangun lagi. Aku sudah bicara sampai titik ini. Aku harap kamu percaya bahwa aku tidak sedang omong kosong denganmu. Harvey York mengangkat alisnya sedikit, dia tahu bahwa orang-orang di Grand City mungkin akan menyerahkan Lani Bennett. Tetapi dia tidak berharap untuk menyerahkannya begitu saja. Saat ini, Lani Bennett sepertinya tidak jauh berbeda dengan tikus jalanan. Tentu saja, ini harus menjadi pilihan terbaik untuk Grand City.
Seseorang memang harus bertanggung jawab, tapi untuk Lani Bennett sendiri, ini pasti terlalu kejam buatnya. Tampaknya hari ini kamu berencana untuk melawan balik dan Parker. Priamu sudah mencampakkanmu, jadi kamu harus membuatnya tenggelam. Dan kamu memberikan aku pisau untuk menghadapinya. Harvey York berkata dengan penuh minat. Tapi dari sudut pandang ini, sepertinya bagus. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bisa membalas dendam, tetapi kamu juga bisa mengurangi kejahatanmu. Sangat bagus. Mendengar ajaran persuasif Harvey York, Lani Bennett terkekeh ringan dan berkata, "Perwakilan York, apakah menurutmu dan Parker orang yang terlalu sederhana? Bagi orang seperti dia yang ditakdirkan untuk berkuasa, bagaimana dia bisa memiliki instruksi yang jelas saat melakukan sesuatu? Bagaimana dia bisa meninggalkan instruksi yang tidak baik untuknya? Selain itu, salah satu dari 3 tuan muda Parkerville sudah meninggal, dan Parkerville adalah rumah sebenarnya darinya. Dalam hal ini, jangan katakan bahwa tidak ada bukti nyata. Bahkan jika ada, berapa banyak orang yang bisa memindahkannya?" Harvey York mengangguk, dan tiba-tiba menyadari. Alasan yang bagus. Jadi, kamu adalah orang yang memahami segalanya dan kemudian mengambil tindakan nyata. Apakah kamu yakin kamu yang akan bertanggung jawab? Lani Bennett berkata perlahan. Memang, aku harus bertanggung jawab. Namun, izinkan aku memberitahumu satu hal. Aku tidak tahu apakah kamu akan mempercayainya. Tentang perawat kecil itu. Di dalam coklat itu, bukan aku yang memberinya mantra penggerak jiwa. Saat itu kami melewati meja perawat, dan Parker tiba-tiba dia berkata, perawat kecil ini sepertinya sedang dalam mood yang buruk. Dia memintaku untuk menyampaikan belasungkawa kepadanya. Dia selalu suka melakukan perilaku seperti ini untuk memperlihatkan bahwa dia adalah orang baik dan tampak dermawan. Aku telah bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun, jadi aku memberikan coklat yang dibawanya kepada perawat kecil itu. Sederhananya, orang yang melakukan seni pemindahan jiwa bukanlah aku, tapi orang lain. Harvey York berkata dengan penuh minat. Maksudmu, orang yang melakukan seni pemindahan jiwa adalah Dan Parker. Dan, dari awal sampai akhir, dia sudah menyiapkan situasi di mana dia bisa melepaskan diri. Apakah itu masuk akal? Kamu pikir, jika kamu mengatakan hal seperti itu, aku akan percaya padamu? Lani Bennett terlihat serius. Percaya atau tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chapter 6847. Beberapa menit kemudian, Harvey York meninggalkan gedung dengan tangan di belakang punggungnya. Saat melihatnya pergi, Lani Bennett menatapnya sambil menyipitkan mata. Tidak lama setelah Harvey York pergi, Samuel Bauer muncul di loteng. Dia bertanya dengan penuh minat. Bagaimana, aku sudah membuatmu bertemu dengannya. Apakah tujuanmu sudah tercapai? Apakah kamu bisa memanfaatkan tangan Harvey York untuk membalaskan dendammu? Apakah mungkin kamu bisa membuat Dan Parker menyesal karena sudah meninggalkanmu? Samuel Bauer mengambil teh di atas meja, dan melanjutkan. Sayang sekali orang seperti Harvey York bahkan tidak bisa digunakan olehku. Kamu hanyalah seorang tahanan yang mencoba memanfaatkannya dalam satu pertemuan. Apakah kamu pikir kamu bisa? Lani Bennett melirik Samuel Bauer dan berkata. Bukankah kamu juga sama? Kamu juga ingin memanfaatkan Harvey York untuk membuat keributan di Grand. Jika tidak, kamu tidak akan membiarkanku menemuinya. Namun, setelah bertemu dengannya, aku yakin kita sama-sama kecewa. Samuel Bauer bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu mengatakan itu? Kamu berharap untuk menggunakan tangan Harvey York untuk menjatuhkan tahta Grand City secara langsung. Sementara aku berharap menggunakan tangan Harvey York untuk mewujudkan mimpi di hati saya. Untuk membalas dendam. Tapi nyatanya, orang seperti dia tidak akan bisa dimanfaatkan olehku, tidak juga denganmu. Dia memiliki pemikirannya sendiri, dan setiap kata yang kita ucapkan, dia akan merujuk dan memikirkan secara mendalam tentang kemungkinan di baliknya. Tetapi hampir tidak mungkin untuk mengatakan apapun tentang itu bisa mempengaruhinya. Misalnya, apa yang baru saja aku katakan, meskipun dia akan meragukan Dan Parker, kecuali Dan Parker benar-benar cukup bodoh untuk memprovokasinya lagi. Kalau tidak, kemungkinan itu akan menjadi akhir Dan Parker sendiri. Lani Bennett menjelaskan dengan tenang. Samuel Bauer lalu berkata, itu tidak akan berhenti di sini. Kenapa? Lani Bennett bertanya dengan nada penasaran. Samuel Bauer berkata, karena tidak mungkin orang seperti Dan Parker rela menyaksikan semua miliknya jatuh ke tangan orang lain. Sebagai wanitanya, kamu seharusnya bisa melihat melalui ini. Jika kamu telah keuntungan yang cukup dalam pertempuran Forbidden Wasteland, maka semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Tetapi kamu tidak hanya tidak memanfaatkannya, tetapi kamu juga kalah dan kehilangan pendukungmu. Dalam hal ini, Dan Parker pasti akan kembali. Kamu memberitahuku ini agar aku bisa terus menunggu hari kematian Dan Parker. Lani Bennett bertanya dengan rasa ingin tahu. Samuel Bauer berbicara langsung.
Aku hanya berpikir bahwa kamu cukup berbakat. Sayang sekali jika kamu dibiarkan seperti ini. Jika kamu bersedia berdiri di sisi Longman, aku dapat mempertimbangkan untuk mendukungmu. Aku tahu kamu pasti akan menolak permintaanku saat ini. Tapi kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Bahkan jika Dan Parker pada akhirnya kembali, apakah dia akan mengeluarkanmu dari sini? Tidak akan. Bagi mereka yang berada dalam posisi berkuasa, hal yang sering tergantikan di sekitar mereka adalah wanita. Dan kamu, wanita seperti kamu yang sudah memiliki stigma, tidak pantas mendapat pandangan kedua dari seorang atasan. Di dunia ini, dengan pengecualian Harvey York, orang berpangkat tinggi manakah yang bukan orang yang tidak berperasaan? Setelah mengatakan ini, Samuel Bauer berbalik dan pergi. Namun, dia jelas telah berhasil menanamkan benih keraguan di hati Lani Bennett. Wanita seperti ini yang dibesarkan di Grand City, jika memungkinkan tentunya masih perlu didaur ulang. Chapter 6848. Sementara Samuel Bauer menanamkan benih keraguan pada Lani Bennett. Di waktu yang hampir sama, Harvey York tiba di sebuah kawasan yang jauh di dalam Fragnan Hills Walsing. Taksi yang ditumpanginya baru saja pergi, saat sejumlah pria berjubah seni bela diri kuno muncul dan mengelilinginya. Semua orang ini tampak biasa saja, tetapi mereka semua memiliki pedang di pinggang mereka sambil memegang busur silang. Selain itu, pelipis mereka menonjol, yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua ahli seni bela diri. Dari sudut pandang ini, bisa diketahui status orang yang berada di dalamnya. Siapa yang bisa melakukan pengaturan seperti ini dengan begitu banyak elit bela diri? Seorang pria botak menatap Harvey York dengan dingin sebelum berkata, "Siapa kamu?" "Tuanmu." Harvey York sedikit tersenyum. Saat ekspresi pria botak itu berubah secara dramatis, Harvey York mengeluarkan sebuah lencana dan menunjukkannya kepadanya. "Beritahu Tuan Foster bahwa Harvey York, perwakilan Aliansi Bela Diri Negara, datang untuk mengunjunginya." "Ngomong-ngomong, sebagai perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H, aku juga Tuan Wali Kota Grand City." Orang-orang ini saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa saat, mereka mundur ke kedua sisi jalan. Sekarang Aliansi Bela Diri Negara H mewakili kata-kata ini, di dalam Grand City Harvey York sudah sangat terkenal. Seorang pria ini yang tidak hanya berani menjebak Grand City di pertempuran Forbidden Wasteland, tapi juga mencoba memotong tangan dan kaki Grand City. Orang-orang di Grand City ini sangat ketakutan. "Ternyata kamu adalah perwakilan York. Selamat datang." Segera, Geoffrey Foster, yang mendapat berita, berjalan keluar dengan cepat. Hari ini, dia terlihat lebih abadi. Ketika dia melihat Harvey York, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Harvey York. "Aku masih memikirkannya, menunggu sore hari untuk membiarkan orang mengambil laporan sidang tadi malam. Aku akan mengatur salinan transkrip dan mengirimkannya kepadamu. Karena kamu di sini, mari kita lihat bersama nanti." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tuan Foster, jangan terlalu khawatir. Aku tidak datang ke sini untuk itu. Aku hanya mampir untuk melihatmu. Jika aku bisa menyelesaikan kutukan di tubuhmu dengan lancar, itu akan menjadi hal yang baik untukmu, aku, untuk Grand City, dan bahkan untuk seluruh negara H." Geoffrey Foster tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Teman kecilku, kamu sangat baik hati. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku tidak akan berbicara omong kosong, tolong." Harvey York tersenyum dan mengikuti langkah Geoffrey Foster. Dia melakukan beberapa percakapan dengan Samuel Bauer sebelumnya. Meskipun Samuel Bauer tidak menunjukkannya secara langsung, tetapi dia mengisyaratkan bahwa masalah Skyplane mungkin ada hubungannya dengan Geoffrey Foster. Meskipun Harvey York tidak terlalu suka meragukan orang, karena ada kemungkinan seperti itu, dia akan datang untuk mencari tahunya sendiri hari ini. Jika Geoffrey Foster tega melakukannya, Harvey York tidak keberatan melenyapkannya terlebih dahulu. Jika semuanya hanya salah paham, dengan karakter Harvey York, dia juga akan dengan tulus meminta maaf. Segera, Harvey York mengikuti Geoffrey Foster ke aula halaman lain. Di aula ini, banyak orang duduk saat ini baik-baik pria maupun wanita. Harvey York meliriknya mereka, dan satu-satunya orang yang dia kenal adalah cucu perempuan Geoffrey Foster, Neve Foster. Pada saat ini Neve Foster mengabaikan Harvey York, dia sedang membuat teh untuk seorang pendeta Tao wanita di sampingnya. Dan wanita ini terlihat berusia sekitar 20 tahun saat ini. Dia tidak memakai riasan, sosoknya sangat anggun, dan pada saat yang sama, dia terlihat seperti peri. Hanya saja temperamen seperti ini agak superior, seolah bisa memandang rendah dunia. Chapter 6849. Harvey York melihat lebih dekat, dan menyadari bahwa wanita ini jauh lebih dari apa yang dia tampilkan. Tentu saja, butuh waktu untuk memverifikasi apakah itu benar-benar asli atau tidak. "Beraninya kamu muncul di sini Harvey York?" Neve Foster akhirnya menyadari kehadiran Harvey York dan dia langsung dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. "Kamu tidak hanya melenyapkan tunanganku, tetapi juga berani menyakitiku. Sekarang,
Kamu muncul di rumahku. Aku akan melenyapkanmu. Ayo, semuanya. Lenyapkan dia. Jika kakek menghukummu, aku akan melindungimu. Aku akan membayarnya dengan nyawaku jika harus melakukannya. Setelah mengatakan ini, Neve Foster dengan cepat mengeluarkan senjata api dari lemari meja kopi, dan langsung membuka pengamannya. Dia seolah-olah ingin melenyapkan Harvey York dengan tangannya sendiri secara langsung. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak berbicara. Cukup. Sebelum Neve Foster menarik pelatuknya, wajah Geoffrey Foster sudah gelap, dia membuka mulutnya dengan keras. Selama persidangan publik di Forbidden Wasteland, ketidakbersalahan perwakilan York telah dibuktikan. Selain itu, perwakilan York sudah menyelamatkan hidupku beberapa hari yang lalu. Tidak peduli keluhan atau kesalahpahaman apa yang ada di antara kalian, mulai saat ini, sudah tidak ada lagi. Merupakan kehormatan keluarga Foster bahwa perwakilan York bersedia datang ke sini hari ini. Jika kamu berani kurang ajar lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Segera minta maaf kepada perwakilan York. Pada saat ini, wajah Geoffrey Foster dipenuhi amarah. Dia bukan hanya penguasa sekte universal, tetapi juga salah satu dari 7 pendiri Grand City. Semua orang terkejut dan segera terdiam. Bahkan Neve Foster terlihat gemetar, dengan noda ketakutan muncul di wajahnya. Jelas, dia lebih takut pada kakeknya daripada menghormatinya. Sebaliknya, pendeta tahu wanita yang duduk bersila di sofa terlihat seperti tidak terganggu. Setelah Geoffrey Foster marah, dia berdiri dan membungkuk sedikit. Tetua Foster. Kekurangan terbesar dari Neve Foster adalah keterus-terangannya. Dia baru saja kehilangan tunangannya, jadi sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi marah. Jika kamu menyalahkannya untuk ini, aku khawatir itu tidak baik. Tentu saja, perwakilan aliansi bela diri negara H adalah salah satu pemilik Grand City. Jadi, menurutku Neve Foster harus memperlakukan Tuan Muda York dengan baik. Dia harus meminta maaf. Dan begitulah yang seharusnya. Saat berbicara, wanita tahu itu melirik Neve Foster, dan berkata dengan tenang. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada perwakilan York? Wajah Neve Foster langsung jelek dan terlihat enggan melakukannya. Jelas dia tidak tahu mengapa kakak perempuannya yang selalu melindunginya, akan memintanya untuk meminta maaf. Pada saat itu, dia berkata dengan wajah jelek. Perwakilan York, maaf. Harvey York duduk sendiri, dan bertanya ke kiri dan ke kanan. Apakah ada seseorang yang baru saja berbicara? Kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Tapi ketika seseorang meneriakiku, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Sangat jelas. Jika kalimat maaf yang sederhana dapat menyelesaikan masalah, lalu di dunia ini, mengapa kita membutuhkan kantor polisi? Mendengar kata-kata Harvey York, pendeta wanita tahu sedikit mengernyit. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York akan sangat tidak menghormati dirinya. Ini terlalu tidak manusiawi. Namun, sebelum wanita tahu itu bisa membuka mulutnya, Geoffrey Foster berkata dengan tenang. Neve Foster, meminta maaf harus tulus. Jika kamu tidak bisa berlutut, setidaknya kamu harus menuangkan teh dan meminta maaf. Apa? Mendengar ini, ekspresi Neve Foster berubah dari malu menjadi marah.